Selamat sore Bapak Ibu. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kebutuhan esensial dari manusia. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 kita akan baca bergantian ayat 1 sampai kepada ayat ke-8. Saya terlebih dahulu ayat pertama, Bapak Ibu boleh melanjutkan di ayat kedua. Demikian kita membaca secara bergantian sampai ke ayat 8. LAI memberi judul pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, ayat 2. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan memimpin kami, mentibakan kami di tempat ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang sudah menuntun kami juga memberikan kami hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan kami semua yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini kita masuk ke dalam perkataan Yesus yang ketujuh mengenai the great I am. Ini adalah pembicaraan mengenai pokok anggur yang benar. Kita tahu ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan dia itu adalah Tuhan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu roti hidup. Terus dia juga bicara tentang terang hidup. Dia bicara juga tentang pintu. Dia bicara juga tentang gembala yang baik. Lalu dia bicara juga tentang kebangkitan dan hidup. Lalu jalan kebenaran dan kebangkitan. Akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu yang terakhir ini adalah pokok anggur yang sejati. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kita bicara tentang kebutuhan akan tujuan. Bapak Ibu pasti pernah melakukan yang namanya pergi. Pulang kampung. Atau pas lebaran, kita pasti mau menuju suatu tempat. Untuk bisa sampai ke suatu tujuan, Bapak Ibu harus lakukan apa? Atau buka Maps, Google. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan supaya tiba ke tujuan? Pertama, kita harus tentukan tujuan. Betul ya? Kita mau pengen ke destinasi, ke suatu tempat. Kita ketik tujuannya di mana. Selain itu, Bapak Ibu harus lakukan apa? Oke, nyalain GPS, betul. Ketik tujuan. Habis itu ngapain, Bu? Jalan. Langsung jalan ya. Mantap. Ada satu yang terlewatkan. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau pergi kan ya ke suatu tempat. Ini misalkan kota apa? Kota apa? Yang ini Bali. Purwokerto. Oh, bagus. Purwokerto, bagus. Kita pergi ke Purwokerto misalkan. Purwokerto. Nah, Bapak Ibu, kalau mau pengen pergi ke sini, Bapak Ibu harus lakukan apa? Udah set alamatnya. GPS nyala, ada kuota lah, saya ada asumsikan ada itu semua. Apa yang harus dilakukan? Harus ada lokasi awal Bapak Ibu. Kalau GPS nggak set kota asal, bisa nggak sampai? Nggak bisa. Maka perlu ada namanya titik awal. Nah, kita bicara tentang tujuan, kebutuhan tentang tujuan, berarti kita harus sadar dulu posisi awal kita bagaimana. Kalau kita mau menuju suatu tempat, maka kita berbicara titik kita ini ada di mana. Kalau startingnya jauh, maka kita harus persiapan jauh. Kalau misalnya startingnya kita dekat, ya kita mungkin persiapan lebih singkat. Maka berbicara tentang tujuan, kita harus tahu dulu bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Pokok anggur yang benar akan membicarakan bagaimana starting kita.
Alkitab akan menjelaskan bagaimana kita ini dipanggil. Dan ketika dipanggil kita adalah carang-carangnya. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana berbuah. Tapi saya mau menjelaskan kenapa sih menjadi esensi? Kenapa sih tujuan itu menjadi esensi? Kenapa di dalam tema besar itu ini adalah kebutuhan? Kalau air oke lah. Roti oke. Apalagi terang. Tapi namanya tujuan, sudahlah. Apa itu? Kenapa bisa jadi tujuan? Kenapa menjadi sesuatu yang esensi? Harus ada. Bapak Ibu, kita mesti melihat di dalam namanya tujuan itu Tuhan taruh di dalam hidup kita. Sejak penciptaan itu ada tujuan. Contoh Bapak Ibu ya, spidol ini diciptakan, dibuat oleh manusia punya tujuan. Dia nggak mungkin berdiri sendiri, nggak mungkin dia lepas. Maka setiap sesuatu diciptakan atau dibuat itu pasti ada tujuan. Demikian juga manusia. Manusia itu bukan asal jadi. Bukan tiba-tiba muncul. Tetapi manusia itu Tuhan ciptakan untuk tujuan. Dan kita harus tahu tujuan itu. Dan kita harus mengerti tujuan tersebut. Tapi dosa sudah jatuh dan kita kehilangan tujuannya. Kita kehilangan bagaimana Tuhan memanggil kita dengan tujuan yang mulia. Kalau misalkan kita bicara kenapa esensi. Nah saya dapat cerita ya. Ini di dalam kenapa sih di zamannya Hitler ya. Tahun World War II. Perang Dunia Kedua. Mengapa kamp konsentrasi itu begitu menakutkan? Apakah dilakukan pekerjaan rodi? Apakah dilakukan pekerjaannya begitu menyiksa? Ya, betul. Tetapi yang membuat orang itu bunuh diri, mati di dalam situ, bukan karena semata-mata disiksa atau dilakukan pekerjaannya sangat menyenangkan, tidak. Tapi ternyata mereka melakukan cuci otak. Apa yang dilakukan adalah orang-orang itu bekerja tanpa tujuan. Dia angkat batu dari posisi bawah, lantai 1, bayangkan, naik ke lantai 3. Hari pertama dia bawa batu semua naik ke atas. Dikirain mau bikin bangunan. Lalu apa yang terjadi? Besoknya batu itu diturunkan lagi. Dari lantai 3 ke lantai 1. Balikin lagi. Dibilang, ini ngapain mandornya? Suruh angkat di hari pertama naikin ke atas, hari kedua turunin. Buang-buang waktu. Hari ketiga apa yang dilakukan? Dia lakukan hal yang sama. Sama seperti hari pertama. Dia minta batu-batu yang di bawah di lantai 1 itu dinaikkan lagi ke lantai 3. Begitu seterusnya sampai berminggu-minggu. Akhirnya apa? Orang pada gila. Gila karena buat apa saya kerja? Buat apa saya lakukan angkat ini? Mendingan saya diem aja. Toh besoknya tuh batu balik lagi ke sini. Manusia diciptakan dengan tujuan. Kalau kita dihilangkan tujuan, kita mati. Maka kalau misalkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya, bicara tentang bekerja itu juga harus ada tujuan. Kalau kita akan balik-balik seperti itu dan akhirnya kita kehilangan meaning di dalam yang namanya hidup, di dalam kita bekerja dan akhirnya kita mungkin bisa stres di dalam hal itu. Nah kita melihat di dalam perikop ini, apa sih tujuan daripada Tuhan kepada kita? Tujuannya adalah menghasilkan buah yang lebat. Ini sesuai dengan ayat kelima. Tetapi sekali lagi saya katakan ini tujuan. Kita bicara tentang titik awal yang mungkin Bapak Ibu suka lupa. Bahwa untuk bisa menghasilkan buah yang lebat, titik awal adalah kita harus lahir baru. Dan melekat kepada pokok anggur. Ini kadang-kadang suka lupa. Kita mau melakukan segala perkara. Kita mau pengen memuliakan nama Tuhan. Westminster Confession of Faith jelas sekali mengatakan bahwa, bukan Confession of Faith, katekismus singkat Westminster mengatakan bahwa tujuan manusia untuk glorify, to enjoy Him forever. Tapi bagaimana kita glorify dan enjoy kalau kita tidak tahu titik awal kita belum lahir baru. Kita belum punya hati untuk melekat, abide with Christ. Makanya yang utama. Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita melihat bagaimana Kristus itu menjadi gambaran pokok anggur yang sejati. Sejati ya. Ini kita bicara bukan pokok anggur biasa, tetapi sejati. Nah ini masuk ke dalam poin pertama, saya ada 3 poin, bagaimana Kristus dan tujuan bangsa Israel. Kita mesti melihat konteks di dalam pembicaraan pasal ke-15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Pokok anggur itu menjadi suatu metafora yang sering dipakai oleh bangsa Israel. Alkitab menceritakan bagaimana Israel digambarkan kebun anggur Tuhan. Ini adalah anggur yang diharapkan menghasilkan buah yang enak. Maka saya masuk di dalam konteks bangsa Israel secara metafora sebagai kebun anggur Allah. Nah ini contoh ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Mazmur 8 ayat 9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halul bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu.
Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah dia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Ini jelas sekali di dalam Mazmur. Beberapa ayat Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa Israel itu adalah pokok anggur, kebun anggur yang menghasilkan, yang berharap menghasilkan buah yang begitu lebat. Tapi permasalahan kedua adalah bangsa ini ternyata menghasilkan buah yang asam atau buah yang tidak diinginkan. Bapak Ibu, kalau udah tanam, kita nggak susah ya, anggur itu susah di Indonesia. Anggaplah pohon apapun, tanam udah dikasih pupuk, udah dikasih air, udah dikasih yang namanya perawatan, hasilnya nggak ada. Bapak Ibu mungkin menunggu waktunya, mungkin sabar dulu. Tapi kalau menunggu akhirnya keluar buah, tapi buahnya asam, kecewa nggak? Kecewa. Ini yang terjadi oleh bangsa Israel yang Tuhan sudah berikan segelas karunia. Tinggal di tanah perjanjian. Tuhan berikan yang namanya firman Tuhan untuk dia bertumbuh. Hasilnya apa? Penyembahan berhala. Hasilnya apa? Melawan Tuhan. Nah, kita contoh ya, kita buka di dalam Yesaya 5 ya. Ini ada ininya Yesaya 5. Yesaya itu, ini adalah nyanyian pokok anggur. Nih, nyanyian tentang pokok anggur, kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam kata fisik, LAI memberikan nyanyian tentang kebun anggur. Saya baca ayat 1 dan 2 ya, biar bisa melihat konteksnya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat kedua, ia mencangkulnya, membuang batu-batu dan menanami dengan pokok anggur pilihan. Yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikan supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Apa responnya? Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ini ya konteksnya ya. Sudah dirawat, dijaga, komplit, tapi hasilnya asam. Maka Allah marah. Lalu apalagi kita lihat di dalam Yeremia 2. Yeremia 2 ayat 21, saya bacakan bagi kita semua. Bagaimana sesungguhnya orang Israel itu seharusnya dibuang ke dalam api. Yeremia 2 ayat 21 kita bacakan. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk. Pohon anggur liar. Bahkan ini dilanjutkan di dalam bagian-bagian selanjutnya. Ini hanya cocok untuk dibakar. Jadi kita lihat ya, maka Kristus masuk ke dalam slide berikutnya. Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Ini The Great I Am yang ketujuh, ini membicarakan Israel yang lama gagal. Israel yang lama tuh tidak melakukan seharusnya. Maka selanjutnya Kristus menjadi the new Israel. Ini Kristus jadi the new. Ini sering sekali di dalam reform melakukan tipologi bagaimana Israel yang lama itu gagal dan digantikan oleh Yesus Kristus. Contoh ya tipologinya ya, tipologi sama seperti Yesus itu kan juga dicobai 40 hari. Ingat ya, 40 hari di padang gurun. Nah, Israel juga pernah ada kondisi seperti ini ya. Dia 40 tahun di padang gurun juga, di padang pasir. Ingat ya, ini ada paralelnya. Lalu apalagi contoh bagaimana ada paralel antara Israel lama dengan Israel yang baru. Yesus Kristus dibaptis. Ini bicara tentang baptis. Kapan umat Israel yang lama itu dibaptis? Nah, kita lihat di dalam Korintus. Dalam Korintus ketika dia nyebrang nyebrang yang namanya itu apa? Laut Teberau. Nah, itu dia dibaptis. Dia kan baptis itu baptiso artinya diselamkan, ditenggelamkan, artinya kalau lautan dibelah, berarti orang Israel tuh ditenggelamkan, tapi dia nggak mengalami kematian. Kenapa? Karena tangan Tuhan menjaga. Lalu gimana dengan orang Mesir yang coba-coba ikut baptis? Tertimpa. Jadi air itu bisa jadi lambang menyucikan, dan juga lambang penghakiman. Karena zaman Nuh juga ada penghakiman yaitu air. Begitu. Jadi ini ada pola-pola paralel yang sama. Sehingga Yesus Kristus selama dia di dalam dunia inkarnasi masa pelayanan selama 3,5 tahun. Merepresentasikan sebagai Israel yang baru. Israel sejati.
yang melakukan segala kebenaran firman dengan benar. Nah ini kita lihat nih, kondisi dari true vine ya, Yesus Kristus ya, bahwa orang Israel hanya untuk dibakar saja. Di Yeskiel kita nggak perlu baca. Jadi kita nggak mungkin mendapatkan kayu dari carang-carang anggur. Bapak Ibu pergi ke kebun buah, sebut merek aja, kebun buah. Bapak Ibu nggak mungkin kumpulin carang-carang, terus carang-carangnya itu dibikin kayu. Nggak bisa. Nggak bisa kita membangun sesuatu dari carang-carangnya. Sama, orang Israel itu apa yang dihasilkan? Kalau kayunya nggak bisa diambil, buahnya asam, maka sudah selayaknya ini dibuang. Berbeda dengan Kristus. Kristus berhak karena nantinya setelah dia bangkit di antara mati, dia menjadi buah sulung. Memberikan kita keselamatan, memastikan dia adalah Israel yang didengarkan oleh Allah. Lanjut lagi ya. Kita masuk lagi ke dalam kualitas. Ini tadi kondisi, ini kualitas. Bagaimana dengan kualitas dari pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus? Dia menghasilkan buah, yaitu melakukan perintah Bapa. Jadi dia melakukan segala perintah. Jadi ini kita mesti mengerti, Yesus Kristus itu secara aktif juga taat. Aktif taat. Nah, kita mesti sedikit belajar, Yesus Kristus itu harus menggenapkan perjanjian kerja. Ketika Yesus memberikan yang namanya, Yesus Kristus itu hadir di dalam dunia, dia melakukan segala perintah dan perintahnya itu adalah taat. Karena ketaatan ini membawa ke dalam hidup kekal. Nah ini sebenarnya sama dengan yang namanya Adam. Ini sekarang kita refer lagi ke Adam. Adam itu diciptakan dan ketika diciptakan di Taman Eden, Adam itu diminta untuk taat. Dengan cara apa? Dia tidak boleh makan buah yang dilarang. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus taat. Tetapi permasalahannya Adam yang pertama itu gagal. Gagal, dia tidak taat, maka hasilnya berdosa. Nah Kristus ini juga harus melakukan apa yang dilakukan Adam. Yaitu ketaatan secara aktif. Aktif. Dia harus taat perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Bapa, baru nantinya di dalam Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Nah, ini perintah Bapa ya tentu inkarnasi Bapak Ibu. Dia datang ke dalam dunia itu tunggu 30 tahun. Lihat ya, inkarnasi kan kalau baca firman Tuhan, pasal pertama, pasal kedua mungkin cerita tentang Yesus. Yesus masih kecil, cerita tentang kelahirannya. Di Lukas ditambahkan cerita dia hilang di bait suci. Ceritanya cuma berapa? Paling 1, 2, 3 pasal. Tetapi kita bicara tentang perjalanan hidupnya. Dari umur 30 sampai kepada kematian dan kebangkitan. Itu berpasal-pasal. Mungkin kalau kita baca, ya sudah. Itu kan sebentar. Enggak. Kristus harus tunggu sampai 30 tahun. Padahal Yesus ya. Yesus kan bisa aja lahir langsung jadi gede. Bisa gak? Bisa lah. Itu kan Tuhan. Adam aja bisa diciptakan langsung jadi gede. Apalagi Yesus Kristus. Maka kita mesti lihat, Yesus pun juga melakukan suatu proses. Perintah Bapa dia taat. Dia harus jadi orok ya. Terus dia berkembang, hidup bergantung dengan manusia. Selayaknya Adam, selayaknya manusia, selayaknya Israel. Dia hidup sampai umur 30. Dan kenapa harus umur 30? Gampang saja. Karena umur untuk dewasa bisa melakukan segala sesuatu sesuai udah belajar firman dengan tuntas tuh umur 30. Oke? Anak saya susah makan. Kalau susah makan, saya paksa makan. Oke. Tapi kalau dia sudah umur 17, 18, 19, kalau dia tidak sakit, dia nggak mau makan, ya sudah. Dia sudah dewasa. Artinya dia bisa membedakan mana benar, mana yang salah secara kedewasaan. Nah, oleh sebab itu, Yesus Kristus harus menunggu 30 tahun. Secara sah, dia bisa melakukan mana secara mandiri ya, mana benar, mana salah. Kalau dia umur 10 tahun, bisa saja dipaksa. Bisa saja dia terpaksa untuk mati. Tapi tidak, 30 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk dia memulai pelayanan, dan 30 tahun itu adalah waktu yang diperkenankan Tuhan. Dan proses itu membutuhkan waktu yang panjang. Lihat ya, ketaatan aktif. Ini berat loh, ketaatan aktif. Saya punya teman ya, itu bergumul juga karena di kantornya tuh ternyata melakukan suatu tindakan yang nggak bagus. Pajak ya, saya kurang tahu bagaimana, tapi pajaknya nggak seharusnya.
Dia lihat itu berkali, dia diam. Kedua kali dia diam, 3 kali, 4 kali dia tahu firman Tuhan bahwa nggak boleh lakukan itu. Maka apa? Dia galau. Dia nggak lakukan, tapi dia tahu. Galau loh. Kenapa galau? Karena dia tahu kebenaran, tapi sekelilingnya itu melakukan kejahatan. Dia bingung, mau melakukan kebenaran juga sulit, mau pengen tetap diam pun nggak bisa. Hati nurani dia nggak bisa. Dia harus melakukan hal yang benar. Makanya mau bicara, Yesus Kristus ketika ada 30 tahun ini, dia juga bergumul melihat begitu banyak orang berdosa yang terus melawan Tuhan. Lihat ya, orang benar di kumpulan orang yang bersalah, berdosa, itu sangat-sangat menyangkal diri. Tersiksa loh, tersiksa. Dan Yesus Kristus menunggu waktunya 30 tahun. Dia bergumul di Taman Getsemani, dia juga taat sampai mati, dia menghasilkan buah. Buahnya itu adalah kebangkitan Kristus. Yang menjadi buah sulung daripada kita semua. Dalam 1 Korintus 15, itu adalah satu tantangan. Apakah benar Yesus bangkit? Kalau Yesus nggak bangkit, itu menjadikan iman kita sia-sia. Tetapi Paulus mengatakan kebangkitan itu menjadi sesuatu yang pasti, dan kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi kebangkitan yang pertama, dan sejak itu ada kebangkitan-kebangkitan selanjutnya. Contoh ya, ini bicara tentang yang namanya, saya tidak tahu jelas, tapi kata mama saya, kata nenek saya, itu kalau misalkan pohon itu tunggu sampai buah sulung. Dari dia bertumbuh sampai buah sulung ini lama sekali. Lama banget. Tetapi ketika buah sulung ini sudah lahir, maka dari buah-buah berikutnya akan banyak. Sama, Kristus tuh buah sulung. Kalau buah sulung artinya pohon ini tidak mandul. Pohon ini akan menghasilkan buah. Dan buah, ya kita bicara Kristus berarti buahnya benar. Maka jaminan kebangkitan Yesus memastikan ada kita kebangkitan juga. Kebangkitan di akhir zaman. Jadi begitu banyak orang yang akan dibangkitkan, yaitu panen raya. Karena di dalam Kristus. Ini memastikan. Maka sama, kalau kita bisa berbuah semata-mata karena Kristus yang menjadi pokok anggur, dan kita melekat kepadanya. Nah, ini saya rasa sudah saya bahas, bahwa tujuan Bapa yaitu menggenapkan, tujuan Yesus melakukan tujuan Bapa yaitu menggenapkan rencana Bapa. Dan nantinya hasil akhirnya, tujuannya adalah kebangkitan atau perkenanan daripada Allah. Kita masuk ke dalam poin kedua. Nah, ini poin yang lebih detail. Kalau Kristus sudah jadi teladan, sudah jadi the new Israel, dia mengajak kita untuk juga bersama-sama melakukan pekerjaan di dalam dunia. Dia bawa kita ke dalam gereja, dan kita juga dituntut melakukan tujuan yang seharusnya dilakukan oleh Adam, yang seharusnya dilakukan oleh Israel yang lama. Kita harus lakukan di dalam Kristus. Makanya kita bicara tentang murid-muridnya Yesus secara jelas sekali adalah di dalam Yohanes 15, jelas sekali carangnya atau cabangnya atau rantingnya itu adalah murid-muridnya. Kamu. Dan pembicaraan ini tidak ada Yudas. Yudas sudah kesurupan. Udah cari duit. Udah mau jual Yesus. Jadi ini cuma 11 muridnya. Jadi benar-benar sudah dibersihkan. Cuma ada 11 muridnya. Dan Yudas tidak mendapatkan firman Tuhan ini. The upper room, ini diskurs percakapan Yesus, termasuk juga percakapan-percakapan selanjutnya, doa-doanya juga. Ini cuma orang-orang tertentu saja, jadi 11 muridnya. Sangat-sangat, kita katakan sangat intim. Nah, terus apalagi? Tujuannya daripada murid adalah menghasilkan buah, ya buahnya tidak asam dan tidak sedikit, berbuah lebat. Ini tujuannya. Maka sama, kita adalah murid-murid Kristus, kita diminta menghasilkan buah, kita menghasilkan buah yang tidak asam, dan kita juga menghasilkan buah yang bukan cuma sedikit, tetapi berlimpah-limpah. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, kita harus tahu, harus ada relasi antara pokok anggur dengan carangnya. Dan ini adalah yang esensi. Nggak bisa. Dan untuk menghasilkan buah yang lebat, harus juga melekat atau menempel, punya relasi dengan Yesus Kristus. Jadi kita bisa bicara ya, untuk bisa menghasilkan tujuan yang baik ini, kita mesti tahu, itu mesti ada yang namanya, yang terutama, untuk bisa ini, productivity ya, tadi dia, productivity. Dan lalu kita bisa bicara esensial, eksistensi, cabang,
nggak mungkin bisa eksis tanpa ada pokok anggur. Demikian juga kita bicara carang tidak mungkin menghasilkan buah kalau tidak melekat. Jadi ini esensial. Kalau kita mau punya yang namanya buah banyak, kita mau eksis, ya kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Maka gereja tuh nggak pernah bisa dipisahkan dari Kristus. Tubuh Kristus, kita tubuh Kristus nggak pernah dilepaskan dari kepalanya. Itu pasti terjadi. Maka kita bertumbuh. Lalu yang kita mesti mengerti juga, ternyata panggilan kita berbuah itu bukan panggilan individu. Jadi nggak bisa tuh berbuah sendirian. Nggak bisa. Tapi berbuah bersama-sama, berbuah. Tuhan panggil di dalam gereja lokal, kita berbuah lebat. Berbuah dengan sangat-sangat besar sekali. Seperti itu. Saya lanjutkan ke poin ketiga, ini lebih dalam lagi. Jadi tugas carang atau cabang atau kita, murid-murid Yesus adalah melekat, tinggal, continue live on, dan ada keberlanjutan. Ini seperti habit, seperti keharusan, ada urgency. Bagaimana kita itu terus menempel, urgent loh. Ngerti gak? Urgent. Kalau kita nggak minum, kita mati. Kalau kita nggak makan, kita mati. Kalau kita nggak bernafas, kita mati. Sama. Kalau kita mau bicara tentang yang namanya kebutuhan esensi, kita nggak melekat dengan Yesus Kristus, kita akan mati. Itu bicara. Melekat berarti kita bicara tentang kebergantungan. Kebergantungan. Dan ketidakmampuan kita tanpa the true vine. Tanpa pokok anggur yang benar. Jadi nggak bisa. Jadi benar sekali dikatakan bahwa di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing. Benar-benar nothing. Ini prioritas. Nih, saya berharap kita juga mengerti tujuan ini supaya kita berbuah. Ini yang paling utama, kita harus melekat. Nah ingat ya, yang awalnya dulu kita harus gini. Kadang-kadang orang itu mau nafsu, mau pengen berbuah lebat, lupa tinggal serta dengan Tuhan. Melekat, nggak merasa itu suatu yang urgent. Nah ini juga bisa ditarik. Kenapa kita bisa menghasilkan buah, kita bisa tinggal lekat. Tentu ini kita bicara tentang satu, sering sekali dibahas yaitu union with Christ ya. Union with Christ. Nah, saya rasa ini sudah dibahas. Bagaimana union with Christ kita dipersatukan di dalam Kristus. Maka di dalam union with Christ kita mendapatkan dua anugerah ganda. Ini duplex gracia yaitu pembenaran, justification, dan pengudusan. Ini harus terjadi di dalam setiap orang percaya. Artinya kita dibenarkan sekaligus dikuduskan. Kita dikuduskan sekaligus kita dibenarkan. Dua-dua ini adalah anugerah ganda. Nggak bisa terima satu. Nggak bisa kita dikatakan kita menerima kebenaran, tapi hidup kita terus-terus nggak mau dikuduskan. Nggak bisa. Kita nggak bisa yang namanya pengudusan tanpa terlebih dahulu dibenarkan. Nggak bisa. Kamu menghasilkan buah apa? Ngerti ya? Kalau misalkan semak belukar kagak mungkin bisa berubah menjadi pokok anggur. Nggak mungkin kita tanam semak belukar atau semak belukar tumbuh, kita mengharapkan namanya anggur. Nggak mungkin. Maka perlu ada pembenaran. Tapi satu sisi juga ada pengudusan. Itu dirawat, dikembangkan, setelah berubah natur, Tuhan menguduskan kita, memproses. Nah ini dijelaskan dengan union with Christ. Kita harus melekat, benar-benar tinggal. Maka segala kebenaran Kristus itu diberikan bagi kita. Segala apa yang Tuhan berikan, anugerah, keselamatan, semua itu didapatkan karena kita dipersekutukan atau disatukan di dalam Kristus Yesus. Nah, saya lanjut lagi. Lalu gimana dengan cabang atau carang yang tidak berbuah? Nah jelas sekali kita sudah membaca bahwa cabang itu akan dibuang. Itu diproses. Suatu ekspresi bagaimana yang tidak menghasilkan buah itu dibuang. Ini jangan kita berkata bahwa ini kan bicara ini tentang apa ya? Tentang kan ini kan udah murid-murid Yesus. Kok ada yang dibuang? Berarti ada yang tidak diselamatkan. Saya nggak mengarah ke situ, tetapi saya mau mengatakan bahwa yang nggak berbuah itu adalah sebenarnya bukan Kristen. Itu dikenal dengan Kristen KTP. Atau bisa juga penafsiran kedua, mau menceritakan kepada kita, itu dibuang itu karena gini, kadang-kadang kita menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah, tetapi Tuhan bilang tidak lebat, kurang lebat.
maka apa yang dilakukan sebagai pengusaha? Itu akan pengusaha ya itu harus menggunting-guntingkan. Jadi daun-daunnya tuh diguntingkan, dibersihkan, dikasih plastik, dikasih dijaga. Supaya apa? Supaya berbuah lebat. Kadang-kadang di dalam kita nih, mungkin kita dikasih pelayanan 1, 2, 3. Mungkin masih ada kemalasan, mungkin ada kesombongan, mungkin ada apapun tidak bersandaran dengan Tuhan, ada apapun. Nah, Tuhan apa? Tuhan akan pangkas. Tuhan akan ubah karakter. Tuhan akan ubah semuanya untuk kita berbuah lebat. Contoh, saya pernah cerita juga ya waktu bikin tesis kan tuh COVID Bapak Ibu. COVID pas kebetulan saya beli laptop gaming Bapak Ibu. Laptop gaming. Ya boleh ya, itu kan boleh. Bukan sesuatu yang nggak boleh. Tapi apa akhirnya, ya saya bosen nih. Ke kampus juga nggak bisa. Pakai Zoom juga ya memang dibutuhkan, tapi itu kan masih belum jelas. Ya sudah, saya pas beli dan itu COVID. Jadi belinya sebelum COVID. Pas timing, waktunya Tuhan tuh saya beli. Akhirnya saya main game. Akhirnya apa? Saya mengabaikan skripsi, tesis saya. Mengabaikan tesis saya. Sudahlah. Terus ada anak juga, ya sudah saya sambil jaga anak, ya sudah Melin nggak bekerja karena kan dokter gigi nggak mungkin waktu COVID susah sekali itu APD level 3, sungguh nggak mungkin. Jadi saya akhirnya apa? Cuma menjaga anak, saya juga paling main game, ya sudah bersih rumah, sudah saya tinggal sama mertua waktu itu. Jadi saya mikir saya nggak produktif. Lalu apa yang terjadi? Ya saya sadar, akhirnya ya sudah saya uninstall gamenya dulu. Supaya apa? Ya main game tidak bersalah, main game itu nggak bersalah, tetapi kalau terlalu lama sehingga kita tidak produktif, kita tidak menghasilkan buah, maka itu harus di-stop, dipangkas, digunting. Betul ya? Jadi itu salah satunya. Nah ini berbicara tentang yang namanya di luar. Saya tadi katakan bisa diaplikasikan ke dalam diri kita. Baik di dalam karakter-karakter kita, baik di dalam setiap apa yang menjadi manner kita, itu bisa Tuhan melakukan itu supaya semata-mata kita bisa sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan apa panggilan kita untuk berbuah lebat. Berbuah lebat. Oke, lanjut lagi, ini poin yang kedua, tugas daripada carang atau cabang itu menghasilkan buah. Saya sudah overlapping membaca ini juga. Nah, untuk bisa kita menghasilkan buah, kita harus tahu melekat, dan melekat itu, saya kelewatan, melekat itu bukan melekat saja, tetapi melekat itu bukan kita setiap hari ke gereja, enggak, tetapi itu diekspresikan di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Jadi ya seperti itu ya. Bukan kita datang ke gereja setiap hari, enggak, itu saya juga enggak setuju. Kita enggak cuma buat kayak suatu schedule buat kumpul-kumpul di gereja, enggak, tetapi suatu ekspresi di dalam doa dan firman dan melakukan segala perintah. Itu ada di dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah, saya lanjut ke dalam poin kedua, tadi keselewat, yaitu menghasilkan buah. Ini menarik ya, saya dapat dari suatu buku, menghasilkan buah. Berarti kita ini menerima tugas, bukan menciptakan tugas baru. Lihat ya. Jadi sumbernya, pengusahanya itu Bapak. Tugas kita buat buah yang Tuhan sudah tentukan. Bukan ide ya. Bikin buah-buah baru. Bukan bikin daun-daunan baru, enggak. Berarti Tuhan sudah memberikan kita, menentukan kita, tugas kita. Bagaimana kita memberikan berkat dan memberikan dampak kepada masyarakat tergantung dalam panggilan profesi kita. Itulah Tuhan yang tentukan. Maka kita mencari apa yang menjadi tujuan hidup secara spesifik ya. Kalau secara umum itu yang tadi ya, untuk men-glorify dan juga enjoy God forever. Tapi secara spesifik, kita harus cari tahu dan kita tidak sembarangan menciptakan atau membawa ambisi kita untuk bisa menghasilkan buah versi kita. Enggak. Nah ini juga hal yang menarik juga adalah berbicara tentang buah ya. Ini ternyata Tuhan baik. Tuhan memberikan buah melalui carangnya. Lihat ya. Tuhan memberikan buah melalui carangnya, bukan dari pokok anggurnya. Artinya kita juga mendapatkan sukacita. Ada buah. Satu sisi juga, kita juga nggak bisa carang itu klaim keberhasilan carang. Ngerti ya? Bapak Ibu agak aneh. Anggap ini saya sedang menggambar ini ya, menggambar pokok anggur ya. Pokok anggur. Misalnya pokok anggur begini. Nanti kan nempel sama tanah ya. Nanti carang-carangnya merambat.
Kalau misalkan rambatannya itu misalkan ini menghasilkan buah yang banyak, terus area ini tidak menghasilkan buah, nggak bisa kan carang ini tuh membanggakan dirinya. Karena saya lebih banyak, maka saya paling berharga. Nggak bisa. Benar ya? Nggak mungkin batang ranting itu membanggakan diri sendiri. Aneh. Maka kalau ini berbuah lebat, yang akan dimuliakan adalah pokok anggurnya. Pokok anggurnya dimuliakan akan memuliakan bapaknya. Berarti bicara, kita ini adalah rantingnya, kita berbuah banyak, puji Tuhan. Tetapi nanti segala kemuliaan kembali kepada Yesus Kristus yang memberikan kita kasih karunia. Kristus dipermuliakan, maka Bapa di surga dipermuliakan. Lihat ya, polanya seperti itu. Maka tidak ada andil bagi kita untuk bermegah diri di dalam yang menghasilkan buah. Nggak bisa kita ngomong ke carang ini kurang bagus ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa berkata, oh karena saya nih, aliran oksigen, klorofil, apalagi semuanya itu fotosintesis bagus, sehingga menghasilkan ini nggak bisa. Ada sesuatu yang bagaimana masing-masing ini akan memberikan atribusi, memberikan pujian, solidioguria kepada Tuhan dan kepada Bapa. Nah, ini juga perlu kita mengerti ya. Ini di dalam kita bahas tentang Roh Kudus ya. Ini doktrin Roh Kudus. Ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita ya. Hidup kita itu selalu akan membawa kita kepada Kristus. Baca Alkitab, Roh Kudus tuh nggak akan membuat kita semakin pintar. Dalam arti konteks gini ya, karena saya bacanya pintar, karena saya punya tools, karena saya punya Alkitab, saya punya studi Bible, maka saya bisa mengerti ayat Alkitab. Enggak. Tetapi Roh Kudus tuh akan menuntun kita kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus tuh nggak pernah yang namanya self-reference, meninggikan diri. Itu biasanya Nebukadnezar, meninggikan diri. Tapi Roh Kudus, kalau kita dipertobatkan, kita mengerti firman Tuhan, itu akan membawa kita ke dalam ke Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sendiri akan membawa kita kepada Bapa. Karena dia itu adalah jalan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan seperti ini. Dia akan meninggikan nama Kristus dan dia tidak akan sadar. Ya sebenarnya gini ya, orang yang memang di bawah dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan melihat segala sesuatu itu berdasarkan jumlah saja. Melihat segala sesuatu berdasarkan pencapaian sendiri-sendiri. Tetapi semua itu kepada Tuhan. Dia nggak akan merefer kepada diri sendiri. Sama seperti tadi carang itu nggak mungkin sombong. Dia akan membawa kepada Yesus Kristus yang memberikan segala nutrisi, segala sesuatu anugerah, sehingga carang itu makin berbuah. Nah ini doktrin daripada Roh Kudus yang benar. Justru ya berbicara tentang gereja lain, mereka yang dipenuhi Roh Kudus selalu merefer kepada bahasa roh, merefer kepada karunia roh seperti mujizat. Artinya kalau kamu misalkan punya Roh Kudus versi gereja tertentu ya, kamu harus bisa, berarti referensinya ke diri sendiri ya. Kamu harus bisa melakukan suatu tindakan tertentu, baik itu bahasa roh atau apalah karunia-karunia lain, penyembuhan, kamu bisa gitu. Artinya, orang yang nggak mengerti doktrin Roh Kudus akan melihat kamu itu harus mendapatkan something. Padahal, kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dia akan membawa kita ini kepada Yesus Kristus dan kita akan senang merenungkan firman Tuhan. Kita akan sibuk menghasilkan buah. Buahnya apa? Karena kita berdasarkan dari firman Tuhan. Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Oke. Nah ini yang juga kita mesti lihat, ada perbedaan karakter dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, semakin dewasa, semakin lama semakin dipenuhi Roh Kudus. Ini saya tulis ilustrasi juga ya sedikit. Kami tiap Selasa itu suka pergi ke Indomaret sama Alfamart dan Indomaret, karena anak saya itu suka cap. Sekarang sudah bosan kayaknya anak saya, mesti pakai cara lain. Jadi setiap kali cuci kaki, setiap kali baca Alkitab, setiap kali doa sebelum tidur, ada les juga ya. Jadi semuanya itu dapat cap. Satu cap itu nilai 1.000 Bapak Ibu. Lumayan ya. Daripada dia sembarangan ambil mainan, saya batasin. Kalau kamu melakukan semua tugas-tugas yang di print itu, semua ini, kamu akan mendapatkan cap. Ada, terus salah satunya choir anak tuh dia semangat, itu semangat. Ya udah, capnya lebih banyak. Karena hari Minggu kan nggak ada yang namanya les, nggak ada apa, ya udah ikut choir. Sekali dapat 5 cap, ya udah. Akhirnya kekumpul.
Ya itu kan boleh lah ya, itu cuma 5.000 doang. Jadi ke sana, ya memang sekarang sudah tidak berlangsung. Tapi akhirnya kekumpul lah. Kalau dapat 70, 80, biasanya dapat 60, 70. Oke, jadi dia nggak over limit. Bersyukur juga, ternyata saya hitung-hitung nggak over limit, nggak sampai head on. Tapi yang menarik itu adalah, si Thea itu dan Tania itu juga dapat, Tania juga ikutan dapat, kalau nggak berantem. Ternyata apa yang terjadi adalah, mereka itu akan bilang itu, beli mainan, beli Yupi ya, saya suka Yupi sama snack-snack itu, dia bilang, ini aku lu yang beli. Aku lu yang beli. Nah kadang-kadang anak-anak tuh bilang, ini karena usahaku, padahal papanya yang berusaha. Ngerti ya? Ini barang punya siapa? Barang punya dia sendiri. Padahal kalau dia dewasa, dia akan ngerti ini bukan dia yang berusaha, tapi papanya. Nah sama, kedewasaan kita dilihat di situ. Kedewasaan kita itu, kok ini bisa? Biasanya kalau masih belum dewasa, kita akan klaim itu dia, kak saya. Tapi kalau semakin dewasa akan lihat, kita ini do nothing. We are do nothing. Do nothing, literally do nothing, tanpa melekat kepada Kristus. Benar, do nothing. Bapak Ibu, ini kita lagi pembangun dan kita akan mikir bagaimana Tuhan bekerja, bisa melalui rekan-rekan yang lain, melalui cabang lain, melalui hamba Tuhan. Kita tidak tahu dan kita menantikan pekerjaan Tuhan. Tapi literally ini do nothing. Dan kita harus mengerti di dalam hal ini. Ini pertumbuhan ya, pertumbuhan di dalam kedewasaan di dalam hal ini. Lalu berbicara tentang buah juga ya. Berbuah, kita mesti tahu buah yang mana yang Tuhan harapkan. Buah yang Tuhan harapkan itu bukan bicara tentang kita masuk surga tok. Dan Alkitab tidak pernah membahas kita tujuan akhirnya masuk surga tok. Nggak pernah, cari deh ayat, nggak ada. Bahkan di dalam Efesus jelas, kamu ini sudah lahir baru, kamu sudah diselamatkan karena anugerah. Di Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kamu akan diperlengkapi untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan siapkan. Ada tujuan. Begitu pun Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dikatakan kamu sudah dapat firman Tuhan. Tapi ayat 17 mengatakan untuk mempersiapkan orang-orang kudus untuk melakukan something yang Tuhan panggil. Artinya nggak pernah tuh kita terima Yesus langsung masuk surga. Dulu saya pernah kepikir, waktu Jumat Agung kayak gini ya, kan ada gambar teatrikal tuh keren tuh. Bikin lausenya, ya lausenya tuh bikin, ini gambar nih. Dia gambar bagus, ini ada gambar. Ini ada gambar hatinya. Hatinya tuh dibikin, hati kita itu putih dulu ya, saya lupa putih dulu atau ini. Terus akhirnya dosa masuk jadi hitam. Terus gara-gara Yesus Kristus jadi merah. Terus jadi putih lagi, saya lupa ya urutannya. Terus saya pulang ke rumah seneng kan, ada gambar-gambar bisa dibalik-balik begitu kan. Jadi ngerti lah. Ini kalau LPMI juga pakai ini ya, 4 hukum rohani ya. Saya salah ingat. Tapi ketika saya sampai rumah, saya berpikir, kalau saya sudah putih, terus ya, pulang di rumah kan saya melakukan dosa lagi, hitam lagi dong. Ngapain saya harus capek-capek, kalau udah putih, ternoda lagi, saya harus datang lagi ke gereja. Mendingan saya kalau bisa langsung mati aja. Saya pernah berpikir, mati aja. Kenapa saya mesti capek-capek ke gereja lagi, saya capek ke doa lagi, saya harus bangun pagi lagi. Sudah dong, ini lagi Jumat Agung, terus sudah stop gitu. Ternyata Alkitab mengajarkan kita bukan cuma sampai ke surga. Enggak, itu terlalu cetek dan kita diminta untuk menghasilkan buah, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Maka kalau kita ya tidak bertumbuh secara rohani, kedewasaan kita cuma mentok sampai surga tok. Padahal nggak ada di Alkitab. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang Tuhan panggil. Nah, memang ada caranya, dikatakan untuk melakukan segala perintah, menghasilkan buah. Salah satunya ya, menghasilkan buah itu adalah kita melakukan buah penginjilan. Salah satunya ya, buah penginjilan. Salah satu, buah penginjilan. Dan buah pertobatan juga ada, buah roh itu ada. Kita harus ada, itu ada. Buah roh paling utama, buah penginjilan. Saya mau mengatakan bahwa kita jangan balik ya, jangan balik. Ada orang tuh yang memang Tuhan perkenankan misalnya punya kefasihan bicara, tapi sebenarnya buahnya tuh bukan buah yang baik. Dalam konteks ini mungkin dia mengabarkan Injil, tetapi sebenarnya di akhir hidupnya dia murtad. Nah itu kita nggak bisa ngomong lebih dalam lagi, tapi saya mau mengatakan orang yang sudah di dalam Kristus harus menghasilkan buah. Tetapi buah belum tentu, buah yang terlihat belum tentu ya, belum tentu itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Lihat ya, ada perbedaan. Itu cuma tanda. Karena kadang-kadang buah itu bisa dipalsukan walaupun sulit
sulit ya. Buah itu bisa, contoh karakter, buah roh salah satunya adalah pengendalian diri. Buah roh dalam 9 rasa itu ada pengendalian diri, ada kasih, ada damai sejahtera. Walaupun memang pasti ada the unionnya tuh pasti buah roh, tetapi karakter-karakter itu bisa diduplikat. Itu nggak pasti orang yang seperti itu pasti selamat, enggak. Oke. Dan Tuhan juga minta kita menghasilkan buah itu secara terus-menerus. Melakukan buah itu secara benar-benar yang namanya tidak bisa yang namanya setengah-setengah. Atau kita lakukan hari ini berbuah, besok nggak berbuah. Enggak. Tuhan minta kita secara kontinu berbuah sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah nantinya, kan tadi saya mention tugas kita. Nanti tugas Bapak, ini kan tugas-tugas kita semua, tugas Bapak di surga, dia akan merawat sarangnya, dia akan meminta kita menghasilkan buah, dan dia akan membuang cabang yang tidak menghasilkan buah. Ini satu kalimat yang menarik ya. Bapak Ibu coba lihat di dalam Matius 13 mungkin ya. Ini Matius 13, kita baca, saya baca ayat 12 saja deh, biar kelihatan. Ini kan tentang perumpamaan tentang penabur. Ketika berbicara seperti itu, tapi di ayat 12 ada sesuatu yang menarik. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga. Nah, Bapak Ibu ada yang aneh gak kalau bicara begini? Atau biasa aja? Atau kita lihat lagi, Matius 25. Kita lihat, Bapak Ibu bisa sambil menyimak. Saya baca perumpamaan tentang talenta. Saya baca ayat 28 dan 29. Sebab itu ambillah talenta itu, talenta yang tidak melakukan tugasnya, daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada di dalam dirinya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, ada yang aneh gak di dalam ayat ini? Ada yang aneh. Yang banyak malah dikasih banyak. Yang kurang malah diambil. Harusnya logika gimana? Yang kurang diberikan, yang banyak ya dikurangi dong, jangan dikasih lagi. Ada prinsip Alkitab enggak? Prinsip Alkitab, siapa yang mengerjakan, Bapak di surga ya, siapa yang berbuah banyak akan diberikan lagi. Tapi yang tidak berbuah itu akan dibersihkan. Prinsipnya begitu. Jadi prinsip kita bukan komunis, sama rasa sama rata, enggak. Ada prinsip perbedaan. Nah ini adalah pekerjaan Allah Bapa yang memberikan talenta, memberikan buah, diberikan kepada yang banyak. Ini menghasilkan buah semakin besar. Jadi jangan bersukacitalah kalau Tuhan memberikan banyak talenta di dalam Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita berbuah banyak, nanti talenta bertambah lagi, wajar. Karena Tuhan memang memberikan begitu. Ibu Inawati Teddy pernah melakukan sharing kesaksian di dalam kelasnya. Dulu dia tidak bisa yang namanya translate. Dia tuh nggak bisa. Dia nggak bisa translate dari bahasa Inggris ke Indonesia, dia belum pernah. Tapi dia pelan-pelan diberikan, dan akhirnya Tuhan tambahkan, dan akhirnya sampai sekarang kadang-kadang dipanggil di lembaga-lembaga, dia sebagai translator dari Inggris ke Indo. Dan sangat baik. Kenapa? Kenapa nggak? Bu Ina udah pintar dalam perjanjian lama. Bu Ina sudah bagus dalam khotbah. Kenapa ditambahkan lagi translate? Nah, memang prinsipnya begitu. Siapa yang diberi lebih, Tuhan akan tambahkan, dan itu wajar. Wajar. Tetapi barang siapa yang tidak, sudah akan diambil. Maka nih di dalam konsep pelayanan ya, kita ngomong masuk ke dalam konsep pelayanan, maka pendeta Tama ya diskusi, itu nggak takut kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu tuh nggak doa pagi atau nggak ikut PA, terus nggak pelayanan, walaupun punya talenta, nggak apa-apa. Karena Tuhan akan berikan talenta itu kepada orang yang akan Tuhan pakai. Jadi dasar utamanya itu doa dan firman. Doa firman itu menjadi syarat mutlak supaya kita berbuah banyak, sinkron ya dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, ini bukan sebagai option, tapi sebagai mandatory untuk kita bisa berbuah banyak. Dan kalau berbuah banyak, Tuhan akan tambahkan talenta. Kenapa? Untuk kebutuhan gereja. Lalu gimana yang nggak pelayanan? Dia akan di stop. Mau pelayanan pun nggak bisa. Kenapa? Sudah stop.
Kan yang punya gereja ini bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan yang stop ya sudah, mau gimana? Mau minta juga nggak bisa. Oke, bagian terakhir Bapak Ibu, ini kan bicara tentang Yesus Kristus dengan yang namanya Israel yang sudah gagal, terus Kristus dengan para murid kita gereja, nah kita bicara dengan hubungan tujuan kepada dunia. Nah, ini bagian terakhir, nah ini lalu tujuan dunia itu gimana? Arah dunia gimana? Kita bisa lihat di dalam satu ayat, dua ayat, saya bacakan aja, ini ada di dalam Yohanes 15, memang ini tidak menjadi pembacaan kita di awal, tetapi ini karena menyambung, saya akan menjelaskan juga. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat atau friend atau teman, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah ini mau bicara apa sih? Jadi Tuhan juga merevelasikan, ini poin pertama, dia berbicara kepada wahyu, kepada revelation, dibukakan kepada murid-muridnya, kepada kita, kepada gereja. Ingat ya, Tuhan membukakan. Dia membukakan kita kepada kita. Jadi ini saya nggak bicara bahwa kita ini bukan hamba Tuhan, bukan. Tapi ini bicara ada kesetaraan. Tuhan memberikan apa yang Tuhan berikan tuh di dalam firman Tuhan. Jadi semua maksud di dalam gereja, itu Tuhan sudah tuliskan semua di dalam firman Tuhan. Nah menariknya ini Alkitab juga hanya menyebutkan Bapak Abraham sebagai sahabat atau teman. Ini ada dalam Yakobus, ada dalam Yesaya. Mengapa bisa? Cuma satu yang disebut sebagai teman Allah atau sahabat Allah, yaitu Bapak Abraham. Ternyata di dalam Kejadian 18, saya baca aja. Ini peristiwa Sodom dan Gomora yang Bapak Ali sempat nanya di PA umum. Nah, di dalam Kejadian 18, ayat 7-18, kenapa disebutkan sebagai sahabat? Karena Allah itu membukakan revelation kepada Bapak Abraham. Saya bacakan ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, para ahli setuju kenapa dia diberikan sahabat? Karena Tuhan memberikan revelation kepada Bapak Abraham. Dan Yesus Kristus juga memberikan revelation kepada yang namanya gereja, kepada murid-muridnya. Lalu apa hubungannya? Bapak Ibu lihat nih kerangka dari Kejadian 18 itu adalah peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan punya rencana apa? Untuk menghancurkan kota Sodom. Kota Sodom. Jadi dia mau bukakan dan dia ceritakan kepada Bapak Abraham. Dia bukakan. Jadi dia tahu ada penghakiman ke dalam satu kota bernama Sodom. Dan Allah itu bukakan kepada sahabatnya yaitu Abraham. Oke, dia terjadi dan muncullah doa syafaat Bapak Abraham. Kita balik sekarang ke paralel di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus membukakan revelation kepada gereja. Apa yang dibukakan itu juga nanti penghakiman. Akhir dari dunia ini akan dihakimi. Dihakimi, nah kita lihat di dalam di dalam 2 Petrus 3, kita baca. Boleh kita baca bergantian? 2 Petrus 3 ayat 5-7. Saya terlebih dahulu yang ayat kelima ya, kita baca bergantian sampai ke-7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Nah ini mau bicara, Petrus itu mau menceritakan dulu tuh ada penghakiman api, air bah. Diciptakan lagi dunia yang baru setelah zaman Nuh. Tetapi Petrus itu dibukakan, direvelasikan, diberikan wahyu, bahwa nanti di akhir zaman, berarti bukan cuma Sodom doang, tetapi nanti seluruh dunia akan diperbarui dengan api. Akhir zaman. Nah ini tugas daripada kita. Kalau tahu endingnya ya, langit dan bumi akan diperbarui oleh api, maka respon kita memberitakan Injil, bahwa ini loh Tuhan sudah kasih sahabat, berarti ke gereja, bahwa nanti ending tujuan akhir daripada dunia ini akan dihancurkan. Kepada siapa? Orang-orang fasik. Maka kita harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terus bebal.
kepada firman Tuhan, kepada berita Injil. Lalu satu sisi juga, ini kita bicara tentang eskatologi juga, kosmologi, eskatologi, bahwa nantinya kalau bumi langit itu akan diperbarui oleh api, bukan dimusnahkan ya. Beda ya. Jadi ada beda. Jadi kita masih tinggal di bumi yang sekarang, tapi yang diperbaharui. Oke. Jadi apa tugasnya? Nah, ini kadang-kadang orang Kristen suka kebablasan. Kebablasan misalkan menggali atau mengebor atau mengeksploitasi tanah untuk minyak, untuk batu bara dengan berlebihan. Padahal tidak. Nanti kita tinggal di dalam bumi dan langit yang sekarang yang diperbarui. Jadi ada panggilan kita untuk menjaga ekologi, menjaga ekosistem, panggilan kita untuk di dalam lingkungan. Nah ini panggilan kita ya, di dalam buahnya kita, di dalam tujuan akhir daripada dunia. Sekali lagi ini adalah hal yang penting, saya menceritakan bagaimana tujuan daripada bangsa Israel tapi gagal, tapi Kristus menggenapkan semua. Maka kita gereja juga dipanggil juga untuk berbuah, lalu satu sisi juga kita lihat tujuan akhir dari dunia ini. Akan selesai, Tuhan akan hanguskan dengan api, tapi Tuhan juga perbarui dengan api. Nah, ini saya stop sampai di sini. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai kebutuhan esensial mengenai tujuan? Oke, silakan. Iya. Iya, mau ke depan kerjaan. Pak, tadi tolong dijelaskan buminya yang dihanguskan tadi gimana, Pak? Nah, jadi gini, kan saya bilang Abram itu sahabat dan Tuhan tuh beritahukan rencananya, kehendaknya untuk menghancurkan Sodom. Ngerti ya? Bapak Abraham itu dipanggil untuk jadi berkat bagi bangsa lain. Yesus berkata kepada kita, kepada gereja, kepada kita ini sahabat. Sahabat itu akan mendapatkan kehendak Tuhan, revelation, Alkitab. Kita ngomong Alkitab. Tuhan berikan bahwa nanti di langit bumi yang baru, akan ada pemurnian dari api. Oke, terjadi kan? Lalu tugas kita juga sebenarnya sebagai Israel sejati juga harus memberi berkat kepada di luar dunia, di luar kekristenan. Dengan cara apa? Mengabarkan Injil. Sama ya, panggilan kita seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham harus bagi berkat, harus memberkati, harus mendoakan, syafaatkan bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya luput penghakiman Tuhan. Nah, kita juga sama, gereja Tuhan berikan revelation, banyak yang gak percaya. Orang Sodom gak percaya firman Tuhan kan. Tapi Tuhan tarik Lot akhirnya selamat. Seperti itu, polanya sama. Kita sahabat, ini konteks sahabat cuma dalam sini doang ya. Jangan diaplikasikan lebih, sahabat tuh nanti tiba-tiba jawab bro Jesus. WhatsApp-WhatsAppan panggil Yesus tuh kurang ajar. Enggak. Saya bicara tentang yang namanya sahabat di dalam konteks Tuhan memberitakan revelation kepada kita di dalam Alkitab dan membicarakan akhir tujuan daripada bumi itu adalah pembaruan dari api. Biar kita gereja jadi berkat, kita berdoa bagi dunia itu. Begitu polanya. Oke. Karena api itu disimpan pada akhir zaman, pada harinya Tuhan. Nanti bumi akan dihanguskan dan diperbarui. Kata yang perlu diperbarui sebenarnya. Ya, kayaknya dihanguskan terus tapi diperbarui. Artinya tuh bumi yang kita tinggalkan di sini ada bumi yang ini. Termasuk semua ciptaan hangus ya, Pak. Ya, bisa jadi begitu. Kan Sodom kan dihanguskan juga, sama sepertinya begitu. Saya percaya itu literal juga sih. Walaupun literal. Berarti Pak, kita kan percaya bahwa kita kan yakin ya, percaya bahwa orang-orang yang percaya itu nantinya akan mengalami pembaharuan secara fisik ya Pak ya, akan tubuh kemuliaan seperti itu. Tapi berarti pada saat penghakiman itu, apakah tubuh orang-orang yang percaya itu mengalami juga penghangusan itu? Gitu, maksudnya apakah seluruh ciptaan ini akan hangus dan akhirnya manusia, tapi tidak termasuk, jadi tidak ada pemisahan antara orang-orang yang belum percaya dengan orang percaya, tetapi nanti akhirnya orang percaya akhirnya mendapatkan tubuh yang baru. Apakah seperti itu Pak? Oke, nanti ini sebenarnya pembahasan di tema yang berikutnya ya, setelah kematian gitu ada apa, saya juga yang bahas, jadi prolut aja ya, nggak apa-apa. Thriller.
apa tuh kayak post credit Avenger ya. Jadi gini, kita bicara tentang manusia itu nggak bisa lepas dari tubuh. Manusia itu tubuh, ada tubuh. Orang mati berarti tubuh dan jiwanya terpisah. Jiwanya terkekal, tapi tubuh itu akan mengalami kebinasaan, baik yang percaya dan tidak percaya. Bedanya adalah orang yang percaya akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Sedangkan orang yang binasa juga harus dapat tubuh. Tubuh apa? Tubuh kebinasaan. Begitu. Nah, binasaan. Lalu gimana bicara tentang ini? Lalu apa bedanya kalau akhir zaman ada api itu? Nah, saya jujur tidak tahu secara detail, tapi kita pakai cara apa yang sudah Tuhan pernah lakukan di dalam Bahtera Nuh. Kan dia Tuhan kirim air kan? Semua kena kan? Nuh juga kena. Bedanya apa? Di dalam Bahtera. Oke? Jadi ini kan sama kayak baptisan sebenarnya. Baptisan. Ini kan air bah itu seperti baptisan, diselamkan. Jadi semua yang tidak di dalam Bahtera itu mati. Tapi yang di dalam Bahtera selamat. Sama tadi juga saya bilang namanya Laut Teberau. Ini kan orang Israel itu berjalan di tengah-tengahnya. Nah, dia tenggelam di sini. Dia tenggelam tapi diprotek oleh tangan Tuhan. Bilang tangan Tuhan, di dalam Mazmur tangan Tuhan menjaga. Lalu setelah orang Mesirnya ikut nurun dan orang Israel sudah selesai semua, ditutup sama Tuhan. Ada penghakiman seperti itu. Lalu gimana dengan api? Nah, saya percaya kenapa kita nggak mendapatkan api itu, nggak dihukum, karena kita bahteranya siapa? Yesus Kristus. Kita di union with Christ yang saya bilang. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, kita nggak mungkin dihakimi lagi. Contoh ya Bapak Ibu nyolong, misalnya nyolong mangga, dihakimi. Oke lah, masuk penjara 2 hari. Sebel kan, nyolong mangga cuma 2 hari. Tiba-tiba ada yang laporin lagi, kita udah bebas, ada yang laporin lagi. Terus kita dituduh dengan kasus yang sama. Bapak Ibu protes gak? Protes, kenapa? Saya udah dihakimi, saya sudah dihukum masuk penjara 2 hari gara-gara nyolong mangga. Kok ada yang laporin lagi dengan kasus yang sama? Nggak boleh dong. Iya dong, setuju dong. Iya kan, nyolong. Kita kan sudah mendapatkan hukuman, kita sudah ikut kena konsekuensinya, nyolong mangga di penjara 2 hari. Ada orang laporin lagi, kok kita pasrah aja? Kan udah lunas karena sudah di konsekuensinya sudah terjadi, sudah ingkrah ya, ngomong gitu. Maka sama, Yesus Kristus tuh menggantikan kita dihukum. Maka di dalam Kristus semua hukum upah dosa tuh sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka kalau misalnya si iblis mendakwa kita, nuduh kita, kamu nih kayak melakukan dosa ini nih, dosa di selingkuh lah, apalah, nggak tahu lah. Kamu harus dihakimi, nggak bisa. Yesus Kristus akan bilang, itu sudah saya tanggung di atas kayu salib. Kamu nggak bisa menimpakan kasus yang sama kepada orang yang sama itu. Karena dia sudah selesai, dibayar lunas hukumannya, seperti itu. Iya, purgatori. Iya, akan semua manusia itu akan api membakar semua gitu. Tetapi nanti orang-orang yang percaya itu akan mendapat hidup kemuliaannya. Iya. Katolik, makanya perbedaannya. Beda. Kita nggak masuk ke purgatori. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Bu Tia. Oh ini. Nah, mau menanyakan, apakah di teologi reform kan juga apakah ada konsep tentang pengangkatan? Tadi kan dikatakan kalau Tuhan akan menghakimi dengan dihanguskan bumi ya, terus nanti akan diberikan bumi yang baru. Apakah memang ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya kan di awal permainan, bagi orang yang percaya itu kan mengalami pengangkatan, diangkat, sehingga yang tertinggal adalah orang yang nggak percaya yang nantinya akan dihanguskan buminya itu dengan orang-orang tersebut. Terus kemudian berarti Tuhan dan orang-orang percaya itu akan turun lagi ke dunia itu, ke bumi yang dijadikan baru. Dan akan tinggal selama-lamanya di situ. Gitu ya Pak? Enggak, itu gini. Itu adalah, itu konsep ini dalam akhir zaman itu ada yang namanya istilah pre-mill.
Milenium. Pre itu sebelum milenium 1000 tahun. Ini sekarang berkembang menjadi yang namanya rapture ya, yang zaman sekarang ini. Nah, jadi orang diangkat. Nah ini sebenarnya ada dasar Alkitabnya. Saya nggak bisa bilang ini nggak ada dasarnya. Ada di dalam Tesalonika. Tetapi ini kurang konsisten dengan yang namanya Wahyu. Karena Yesus Kristus itu kan ngangkat, setelah ngangkat, terus Yesus sempat turun lagi, tapi nyangkut di awan. Jadi setengah turun. Terus dia bawa orang-orangnya, ini. Dia turun, ini dia bawa yang diangkat, tapi berhenti di awan. Nanti Yesus akan turun lagi, naik lagi. Jadi Yesus naik turun berkali-kali. Nah ini kesalahan dari teologi rapture. Jadi naik turun. Padahal Yesus cuma turun sekali dan selesai. Nah, kita percaya namanya tuh Amil. Milenium. Jadi A itu tidak ada, itu figuratif, kata figuratif. Jadi rapture itu berkembang karena ada novel namanya Left Behind. Nah itu saya katakan tuh nggak benar lah, nggak benar. Naik turun. Saya mesti baca lagi bagaimana menjawabnya. Cuma itu tidak benar Left Behind itu. The Great Tribulation. Satu kesalahannya itu adalah justru motivasi orang-orang percaya tuh diangkat itu nggak mau kena the Great Tribulation, nggak mau yang namanya kena penderitaan. Padahal kita tuh kekristenan tuh dekat dengan penderitaan. Itu motivasinya pengen enak nyaman. Maka tuh berkembang di dalam dunia maju. Orang-orang maju tuh punya teori begitu. Karena takut mengalami Great Tribulation. Tapi kita ada di ini ya, negara berkembang ya kita biasa aja sebenarnya. Begitu. Oke, berharap jangan tanya yang akhir zaman. Ya memang sih tapi buat melihat ini ya, akhir zaman juga dikit. Tapi oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Sepertinya oke. Sudah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami yang terutama. Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan, Tuhan memberikan kami tujuan. Kami berdoa kiranya kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sadar diri kami yang sudah dilahirbarukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan berbuah lebat. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami dalam pergumulan untuk mencari apa tujuan hidup secara spesifik bagi kami. Tuhan pimpin kami juga di dalam gereja, supaya gereja ini juga berbuah lebat dan menghasilkan buah yang harum, buah yang manis di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.